Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA bersama saya Bapak Ahmadi. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi suhu dan perubahannya. Apakah itu suhu? Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Untuk mengetahui suhu, kita menggunakan termometer. Termometer ada 5 jenis. Pertama, termometer zat cair. Termometer ini diisi dengan bahan zat cair, yaitu ada yang alkohol dan ada yang air raksa. Termometer ini ada 2 macam. Termometer yang biasa digunakan di lab dan termometer untuk suhu badan. Yang kedua, termometer bimetal. Yang ketiga, termometer kristal cair. Keempat, termometer gas. Dan kelima, termometer digital. Suhu, skala suhu pada termometer ada 4 yang digunakan. Yang pertama, skala Celsius, diberi lambang huruf C. Kedua, skala Fahrenheit, diberi lambang huruf F. Ketiga, skala Reaumur, diberi lambang huruf R. Keempat, skala Kelvin, diberi lambang huruf K. Kamu perhatikan gambar termometernya. Untuk skala Celsius, titik bawahnya, titik terendahnya 0. Dan titik tetap atasnya 100. Ini. Yang kedua, untuk termometer Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32 derajat dan titik tetap atasnya 212. Yang ketiga, skala Reaumur. Reaumur titik bawahnya 0 derajat dan titik tetap atasnya 80 derajat. Untuk Kelvin, titik tetap bawahnya 273 dan titik tetap atasnya 373. Dengan perbandingan 5 untuk Celsius, 9 untuk Fahrenheit, 4 untuk Reaumur, dan 5 untuk Kelvin. Ini perbandingannya. Nah, sekarang konversinya. Rumus konversi kalau diubah dari Celsius ke Reaumur, maka rumusnya 5/4 dikali T. T-nya itu soal. Kalau Reaumur diubah ke C, 4/5 dikali T. Kalau Celsius ke Fahrenheit, 9/5 dikali T ditambah 32. Kalau untuk Fahrenheit ke Celsius, dikurangkan dulu T-nya, baru dibagi 9 dikali 5. Celsius diubah ke Kelvin, ditambah 273. Soalnya ditambah 273. Kalau Kelvin diubah ke Celsius, maka dikurangkan, soal dikurang 273. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal, perhatikan nomor 1. 100 R diubah menjadi berapa Celsius? 100 R berapa Celsius? Maka rumusnya 5/4 dikalikan 100 soalnya tuh. Nah, tinggal kamu kalikan atau dibagi dulu. 100 dibagi 4 dikali 5 sama juga. 100 bagi 4 25 dikalikan 5 125. Nah, ini jawabannya. Yang kedua, Celsius diubah Fahrenheit. 50 Celsius berapa Fahrenheit? Maka rumusnya 9/5 dikali 50 ditambah 32. 50 bagi 5 10 dikali 9 90 ditambah 32 dapat 122. Yang ketiga, 200 Kelvin diubah dalam Celsius. Nah, tinggal dikurangkan. 200 dikurang 73. Jawabannya minus 73 derajat Celsius. Akibat dari perubahan suhu,
Nah, kamu perhatikan ini gambar rel kereta api. Mengapa rel kereta api itu dibuat bercelah? Nah, itu supaya dia tidak bengkok waktu dia memuai. Karena siang hari itu besi memuai kalau panas, malam hari menciut. Nah, makanya dia dipasang renggang. Kamu perhatikan gambarnya. Perubahan akibat suhu dapat mengakibatkan pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat itu ada 3 macam. Pertama, pemuaian panjang. Nah, muai panjang ini rumusnya. LT LO dikali 1 ditambah alfa dikalikan T2 kurang T1. Keterangannya lihat di bawah itu ada. Terus yang kedua, muai luas. Muai luas AT A0 dikali 1 ditambah beta dikalikan T2 dikurang T1. Yang ketiga, muai volume. Muai volume rumusnya PT sama dengan P0 1 ditambah gamma dikalikan T2 kurang T1. Lihat keterangannya. Contoh soalnya, perhatikan. Ini contoh soal muai panjang. Besi mula-mula panjangnya 50 cm dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Koefisien muai panjang untuk besi itu 1,2 kali 10 pangkat mm atau 0,0004 buah 12. Nah, caranya yang ditanya ini berapa panjang besi setelah dipanaskan. Tulis dulu diketahui apa yang ada sini. LO panjang mula-mula kan. Panjang mula-mula 50 cm. Suhu pertama T1 30. Suhu kedua, suhu terakhir 70. Nah, alfa koefisien muai panjangnya itu 0,0012. Yang ditanya LT panjang terakhir. Nah, perhatikan sini, masukkan dulu rumusnya. Tinggal masukkan LO nya, masukkan 50. Nih, masukkan. Kemudian 1 ditambah alfanya 0,0012. 70 dikurang 30. Nah, ini dulu dicari 70 kurang 30 dapat 40 sini. Masukkan sini 50, terus 40 kalikan 0,12 dapat ini. Nah, dari belakang carinya tuh. Udah dikalikan ditambah 1,00048. Baru dikalikan 50 dapatnya ini 50,024. Nah, itu caranya. Yang kedua, perubahan akibat suhu itu menyebabkan pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair nih contohnya air dengan minyak goreng kita panaskan dengan api yang sama pada waktu yang sama. Maka yang lebih cepat memuai itu adalah minyak goreng. Nah, mengapa minyak goreng? Karena massa jenis minyak goreng itu lebih kecil dari massa jenis air, maka dia cepat memuai. Terus perubahan akibat suhu yang ketiga adalah pemuaian gas. Nah, contohnya ini balon. Balon mengapa bisa naik? Nah, karena balon ini dipanaskan, ini ada api di bawah sini, orang bawa kompor misalnya sini kan, dipanaskan, maka udara dalam balon ini panas, dia akan memuai. Kalau memuai berarti massa jenisnya menjadi kecil sehingga dia ringan dia bisa naik ke atas. Nah, untuk mengetahui apakah kamu memperhatikan video ini, Bapak beri tugas. Seperti biasa, tugas ini kamu kerjakan pada selembar kertas, tulis nama dan kelasmu, kemudian dipoto. Kirim foto tersebut lewat WA. Ini ada 4. Nah, kerjakan seperti contoh yang Bapak berikan. Selamat bekerja.